Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam layanan doa secara virtual Pelita Bagi Kakiku. Hari ini Senin 26 Oktober 2020 bersama-sama dengan saya Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, memohon kiranya Roh Kudus memimpin kami semua, memampukan kami untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan bagi kami semua. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dan renungan kita pada hari ini secara leksionaris terambil dari surat Yakobus. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat 8 sampai 13 akan saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penerima surat Yakobus masih memiliki pemahaman bahwa keselamatan yang mereka terima di dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen haruslah dikerjakan dengan cara menaati hukum Taurat. Artinya,
Mereka melakukan berbagai-bagai aturan, mereka melakukan begitu banyak hukum yang tercantum di dalam Taurat supaya mereka mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Masalahnya adalah bahwa di dalam kekristenan kita mengenal bahwa keselamatan hanyalah karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita terima, hidup yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, itu semata-mata karena karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada satupun perbuatan baik kita yang dapat menambahkan sedikit keselamatan dari apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan oleh karena itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau memang kita sudah diselamatkan karena karya pendamaian, karya penebusan, karya pengorbanan, karya keselamatan Kristus di kayu salib itu, apa gunanya kita berbuat baik? Oh ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah syarat supaya kita mengalami keselamatan. Bukan. Dan hal inilah yang kemudian ditekankan oleh penulis surat Yakobus kepada pembacanya. Tidak mungkin engkau dapat melakukan seluruh hukum Taurat tanpa kekurangan, tanpa cacat celah, tanpa celah sedikit pun. Dikatakan, kalau engkau tidak berzinah, tetapi engkau membunuh, maka engkau sudah berdosa terhadap seluruh hukum itu, seluruh Taurat itu. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, penekanan terhadap anugerah Tuhan ini rupa-rupanya perlu untuk dipikirkan ulang, perlu untuk direnungkan ulang berkaitan dengan perbuatan baik. Di dalam kekristenan kita mengenal bahwa perbuatan yang baik adalah buah, adalah hasil, adalah suatu hal yang berasal, yang keluar dari hati yang sudah disucikan, hati yang sudah dibersihkan, hati yang sudah dibasuh oleh darah Sang Anak Domba Allah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, teologi pemahaman iman di dalam surat Yakobus mengatakan dan menekankan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang hidup adalah iman yang real, yang nyata, yang hasilnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Sebab iman itu hidup, iman itu menjadi nyata di dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam hidup keseharian kita. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama terus mengerjakan, terus mengusahakan iman kita itu menjadi real, menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan-tindakan yang baik, yang manis, yang dapat dirasakan sebagai hal yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah keberadaan kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh dirasa sebagai berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat kami lakukan yang dapat menambahkan keselamatan yang telah Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu kami menyadari bahwa perbuatan baik yang kami kerjakan semata-mata adalah hasil dari iman, hasil dari anugerah keselamatan yang Engkau nyatakan kepada kami. Oleh karena itu, kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bertanggung jawab di dalam mengerjakan keselamatan kami, menghadirkan iman kami yang hidup itu di dalam kehidupan kami sesehari lepas sesehari melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan sehingga sungguh hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan biarlah hidup kita semua boleh senantiasa menjadi berkat. Amin.